perkenalkan nama saya Yosefina Gapun. Saya dari jurusan manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu ekonomi manajerial. Di sini saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Giovanni Tirtana SEMM selaku dosen pengampu yang sudah memberikan saya tugas ini sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai forecasting. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Nah, apa sih forecasting demand itu? Namun sebelum saya menjelaskan mengenai forecasting demand, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai peramalan. Nah, peramalan merupakan suatu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Nah, salah satu jenis peramalan itu adalah peramalan permintaan atau sering kita kenal dengan forecasting demand, di mana ini merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua jenis permintaan, yaitu yang pertama permintaan bebas atau dikenal dengan independent demand. Ini merupakan permintaan terhadap material suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Kemudian yang kedua yaitu permintaan tidak bebas atau dependent demand. Ini merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Jadi bedanya antara independent demand dan dependent demand adalah untuk independent demand dia tidak berkaitan langsung dengan struktur bill of material, tetapi untuk dependent demand dia berkaitan langsung dengan struktur bill of material. Adapun tujuan peramalan dilihat dari segi waktu. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Dan yang kedua ada peramalan jangka menengah. Peramalan ini umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Dan yang terakhir ada peramalan jangka panjang, umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelamaran permintaan. Nah, permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Nah, yang menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peramalan itu yang pertama ada kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kemudian ada kecenderungan pasar, terus ada siklus hidup produk, gaya dan mode. Selanjutnya ada perubahan permintaan konsumen, dan yang terakhir adalah inovasi teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik peramalan. Nah, dalam teknik peramalan biasanya digunakan dua metode, yaitu
metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kualitatif. Metode kualitatif ini biasanya datanya itu berdasarkan pada data masa lalu dan umumnya bersifat subjektif. Untuk metode kualitatif ini sendiri dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik, yaitu yang pertama teknik survei atau riset pasar atau sering dikenal dengan market research. Kemudian yang kedua ada teknik jajak pendapat. Teknik ini dilakukan untuk melengkapi data survei yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada metode Delphi. Metode Delphi ini biasanya lebih ke mengisi kuesioner di mana moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut, dan demikian seterusnya. Yang keempat ada analogi historis. Ini merupakan teknik peramalan berdasarkan pada pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Yang kelima ada dugaan manajemen. Nah, ini merupakan peramalan yang mana semata-mata berdasarkan pada pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Nah, untuk teknik permintaan yang kedua yaitu metode kuantitatif. Nah, untuk metode kuantitatif itu sendiri ada beberapa jenis peramalan, yaitu yang pertama time series. Nah, metode time series ini berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Kemudian yang kedua ada jenis peramalan yaitu metode trend least square, dan yang ketiga ada metode kausal, di mana pada metode ini untuk meramalkan permintaan tidak hanya memperhatikan waktu tetapi juga memperhatikan faktor yang mempengaruhi, antara lain yang pertama yaitu harga produk, yang mana jika harga produk naik maka permintaan naik. Kemudian yang kedua ada saluran distribusi, yang mana jika banyak saluran distribusi maka permintaan pun akan naik. Sekian video mengenai forecasting. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.